Inside News. Anda bersama saya, Naura Bilkis, dalam laporan khusus mengenai etika berbagi di era digital, privacy, konten sensitif, dan cyberbullying. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat, aktivitas berbagi konten kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua yang kita bagikan aman, tepat, dan pantas untuk dipublikasikan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana menjaga etika berbagi di ruang digital agar tetap menghargai privasi dan keamanan semua pengguna. Kita mulai dari isu yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, mengunggah foto atau video orang lain. Banyak dari kita yang tanpa sadar mengunggah foto teman, keluarga, atau bahkan orang asing ke media sosial. Dalam dunia hukum, tindakan mengunggah foto orang lain tanpa izin berkaitan dengan konsep right to privacy, yaitu hak setiap individu untuk mengontrol bagaimana dirinya direpresentasikan di ruang publik. Meskipun tidak semua orang menyadari, foto wajah seseorang termasuk kategori data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Namun, pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas gambarnya sendiri. Artinya, meminta izin sebelum mengunggah adalah bentuk menghargai privasi dan kenyamanan seseorang. Selain itu, berdasarkan survei Kominfo, sekitar 35% keluhan masyarakat terkait privasi berasal dari unggahan foto yang dilakukan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan kasus kecil, melainkan persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Seringkali, unggahan yang kita anggap sederhana dapat berdampak besar pada orang yang ada dalam foto. Misalnya, seseorang merasa tidak nyaman, terganggu, atau bahkan dirugikan akibat unggahan tersebut. Etika yang paling dasar adalah act before your post. Simple tetapi penting. Dengan memastikan adanya izin, kita menghindari konflik dan melindungi privasi orang lain. Prinsip ini sejalan dengan pedoman Nikenet Internasional yang menyatakan bahwa setiap pengguna digital wajib menghargai hak privasi orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial di ruang maya. Masalah berikutnya yang sering terjadi di ranah digital adalah penyebaran konten sensitif tanpa izin. Konten jenis ini biasanya bersifat pribadi, tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, dan bisa menimbulkan dampak besar jika disebarkan. Kominfo mencatat bahwa laporan mengenai penyalahgunaan konten pribadi meningkat setiap tahun. Konten sensitif ini dapat mencakup informasi pribadi seperti lokasi, percakapan pribadi, kartu identitas, hingga foto atau video tertentu yang seharusnya hanya disimpan untuk dikonsumsi terbatas. Mempublikasikan atau meneruskan konten pribadi seseorang tanpa izin adalah tindakan yang tidak hanya salah secara etika, tetapi juga bisa berkonsekuensi hukum. Selain itu, penyebaran konten sensitif dapat merusak reputasi, kepercayaan diri, serta keamanan korban. Pasal 26 UU ITE secara tegas mengatur bahwa setiap penggunaan informasi pribadi harus mendapatkan persetujuan pemiliknya. Bahkan dalam UU PDP, pelanggaran terhadap privasi digital dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya isu privasi digital dipandang oleh pemerintah. Karena itu, prinsipnya jelas. Jangan pernah membagikan sesuatu yang bukan milik kita, atau sesuatu yang tidak diberikan persetujuan untuk dibagikan. Menghormati privasi digital adalah kewajiban semua pengguna. Melindungi privasi seseorang juga berarti kita tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran konten berbahaya. Semakin sedikit orang yang membagikan ulang, semakin cepat penyebaran konten dapat dihentikan. Fenomena berikutnya adalah cyberbullying. Berbeda dari intimidasi pada kehidupan nyata, cyberbullying dapat terjadi kapan saja dan jejaknya dapat tersebar luas dalam hitungan detik. Cyberbullying sering muncul dalam bentuk komentar negatif hingga ancaman atau tindakan mempermalukan di media sosial.
Organisasi UNICEF melaporkan bahwa 1 dari 3 remaja di seluruh dunia pernah mengalami perundungan digital. Angka ini menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan ancaman global yang harus ditangani bersama. Cyberbullying dapat berupa komentar menyakitkan, unggahan yang mempermalukan, penyebaran foto tanpa izin, hingga sindiran berulang. Dampaknya sangat nyata. Korban bisa mengalami stres, kecemasan, hingga menurunnya kepercayaan diri. Kita sering lupa bahwa di balik layar, setiap komentar dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Pakar psikologi digital menyebutkan bahwa korban cyberbullying cenderung menyalahkan diri sendiri, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami gangguan tidur. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa tekanan emosional ini dapat berdampak jangka panjang. Untuk mencegah cyberbullying, kita perlu membangun budaya online yang lebih empatik, pikirkan sebelum menulis, hindari mempermalukan orang lain, dan laporkan konten yang berpotensi merugikan. Selain itu, platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menyediakan fitur pelaporan yang bisa membantu menghentikan penyebaran komentar atau akun yang berpotensi merugikan. Memanfaatkan fitur ini merupakan langkah aktif dalam membantu korban. Semua isu ini dapat diminimalkan melalui literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampak etis dari setiap tindakan di dunia maya. UNESCO mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman literasi digital yang baik, seseorang dapat mengidentifikasi mana informasi yang boleh dibagikan dan mana yang perlu dijaga. Dengan literasi digital yang baik, pengguna dapat lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam beraktivitas di ruang online. Literasi digital juga membantu pengguna memahami hak-hak mereka, seperti perlindungan data pribadi, serta kewajiban seperti menjaga etika berkomunikasi di ruang publik digital. Sebagai contoh, banyak kasus kecil terjadi di lingkungan pertemanan atau kampus. Unggahan foto seseorang saat tidak siap, komentar bercanda tapi menyinggung, atau penyebaran potongan pesan pribadi. Meski tampak kecil, tindakan seperti ini bisa berdampak cukup besar terhadap perasaan dan kenyamanan seseorang. Contoh lain adalah ketika seseorang membagikan lokasi temannya tanpa bertanya terlebih dahulu. Hal ini dapat membahayakan keselamatan, terutama jika lokasi tersebut bersifat sensitif. Selain itu, banyak juga kasus di mana potongan percakapan dari grup privat tersebar ke publik, memicu kesalahpahaman dan konflik. Sebagai pengguna media digital, kita memiliki peran penting untuk menjaga ruang online tetap aman dan positif. Pastikan setiap unggahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, izin yang jelas, serta kesadaran penuh akan dampaknya. Dengan etika berbagi yang baik, kita dapat menciptakan ruang digital yang menghargai privasi, aman dari penyebaran konten sensitif, dan bebas dari cyberbullying. Terima kasih telah menyaksikan Digital Insight News. Saya Naura Bilkis, sampai jumpa di edisi berikutnya. Semoga tayangan ini dapat meningkatkan kesadaran kita dalam membangun budaya digital yang lebih bertanggung jawab, aman, dan penuh empati.